Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali dengan kami di Menara Doa pada hari ini. Biarlah Bapak Saudara siapkan hatinya untuk datang kepada Tuhan hari ini. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna atas setiap kehidupan kita bersama-sama. Nah Bapak Saudara ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang begitu secara online. Mari kita siapkan hati kita datang kepada Tuhan hari ini. Kita satukan hati, kita akan berdoa bersama-sama Bapak Saudara. Kami datang hari ini ya Tuhan. Sungguh ya Tuhan, kami kagum untuk apa yang Tuhan sudah lakukan atas hidup kami. Bahwa kami hari ini ya Tuhan Yesus. Pimpin kami ya Tuhan. Biarlah apa yang kami kerjakan Tuhan Engkau memberkati. Berkati ibadah kami hari ini Roh Kudus. Biarlah Engkau berkenan atas doa, pujian dan penyembahan kami. Berbicara buat kami, sampaikan pesan firman-Mu buat kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Ini doa kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus. Kasih Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Berubah sampai selamanya, ku tetap percaya. Ini doa kami Tuhan. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sembah Dia, haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu
Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dari awal ayat bunyi ini katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Sebadia haleluya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai dirangku tak akan terjatuh tanpa seizin. Sebadia haleluya, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai dirangku tak akan terjatuh tanpa seizin. Sekali lagi sebadia ya Tuhanku, selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai dirangku tak akan terjatuh tanpa seizin. Ya Yesus Tuhan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Ya Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Biarkan musik memuji Tuhan sebadia manusia. Setiap musim dalam kehidupan kami selalu berganti Tuhan, tapi kami punya Tuhan yang selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan bawa kami, Tuhan tuntun kami kepada yang Tuhan jalan-jalan di mana Engkau akan bawa kami lebih lagi ya Roh Kudus. Terima kasih untuk pertolongan-Mu buat kami. Tuhan Engkau baik. Haleluya. Ya Yesus. Ini doa kami ya Tuhan Yesus. Pelihara kami ya Tuhan Yesus. Hidup kami ada di dalam tangan-Mu ya
selalu menjagaku. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizinmu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yesus Tuhan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Haleluya. Seumur hidupku. Oh, rala-rala. Oh, rala-rala. Ya Tuhan, ya Rabb.
kekuatan, haleluya. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari angkat tanganmu sembah Dia, haleluya. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Buka tangannya sembah Dia. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Lebih lagi ya Tuhan, bersama-Mu Bapa, yes, perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari kita sembah Tuhan, bawa hidup Tuhan. Bersama-Mu kami aman, Tuhan Yesus, bawa kami bersama. Haleluya. Kami mau hidup,
pertolongan Tuhan datang atas hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Ya Tuhan, Engkau baik. Engkaulah satu-satunya pengharapan kami. Haleluya. Sembah Dia sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Haleluya. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna sampai selamanya. Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan agar semua rencana-Mu digenapi. Muliakan nama-Mu Tuhan, biarlah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu pimpin kami di setiap waktu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu Tuhan. Akulah karya-Mu Yesus, Yesus, kami bersyukur padamu. Tuhan, terima kasih. Tuhan, bawa kami masuk dalam hadirat-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan untuk indahnya ya Tuhan, urapan kasih-Mu yang sedang mengalir di tengah-tengah kami. Berikan kami hati yang bijaksana ya Tuhan. Ajar kami itu bisa menghitung hari-hari hidup kami. Kami terus belajar ya Tuhan. Beri kami kepekaan ya Tuhan.
ketajaman ya Tuhan. Untuk mengenali kehendak-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Bawa kami Tuhan menjadi orang-orang yang makin berkenan dengan Tuhan. Kami bisa ya Tuhan, hidup kami ya Tuhan berhasil, beruntung, berbuah ya Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini Tuhan sedang bingung, berada di persimpangan. Mereka sedang mengalami pergumulan yang sangat berat. Mereka tidak tahu apa yang mereka harus kerjakan di menara doa ini Tuhan. Aku bersama dengan umat-Mu ini berseru Tuhan. Tolong Tuhan, tolong kami. Berikan kami hati yang bijaksana. Berikan kami ya Tuhan tuntunan-Mu ya Bapa. Apa yang harus kami buat? Tuhan Yesus, Kau bisa kondisikan keadaan-keadaan ya Tuhan. Supaya ya Tuhan masalah ini selesai. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, beri iman buat kami Tuhan. Beri kami iman Tuhan. Untuk percaya mujizat itu masih ada. Ku pandang wajah dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Mari buka suaranya, katakan, nyanyikan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami percaya Tuhan dengar doa kami. Tuhan, kami percaya Kau jawab doa kami Tuhan. Sekarang Tuhan, aku berdoa urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ya Tuhan. Biar firman-Mu ini jadi jawaban buat kami. Berikan roh ya Tuhan, hujan pertobatan ya Tuhan. Ya Tuhan, hujan keselamatan ya Tuhan. Hujan berkat-Mu Tuhan Kau curahkan. Terima kasih banyak Bapak. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Nah, shalom saudara. Hari ini kita akan bahas tentang pergeseran daripada musim-musim kehidupan. Kita tahu bahwa hidup kita ini dipecah ya menjadi musim-musim, seperti halnya alam, saudara, memiliki kalau di daerah tropis 2 musim ya. Namanya musim apa? Musim hujan, musim kering. Kalau di subtropis ada 4 musim, saudaraku. Nah, setiap musim itu menuntut ya untuk kita bisa beradaptasi, mengubah pakaian, strategi dan pendekatan kita. Nah, begitu pula dalam kehidupan rohani atau kehidupan kita, saudaraku. Banyak orang Kristen seperti shock ya, kaget, mungkin juga marah, ya kan, ketika musim hidup mereka itu berubah atau bergeser, ya kan, ya saudara Yesus. Nah, saya ingin ajak saudara, kenapa? Karena mereka nggak bisa kenali, ini sedang berubah nih, Tuhan sedang bawa kita ke satu musim yang baru. Kalau Tuhan bawa kita, saudara, dalam perjalanan iman kita, saudara, biasanya perjalanan iman yang Tuhan bawa ke kita, itu jalannya tuh akan naik. Saudara percaya nggak? Katakan amin, ya kan? Nah, salah satu tanda yang paling jelas, ini kita lagi sedang berada di musim yang baru tuh biasanya gini saudara, kita tuh ngalami goncangan gitu loh. Ya kan, kita pasti ngalami goncangan. Nah, salah satunya, ya kan saudara, musim hidup kita mulai berubah atau lagi bergeser saudaraku, yaitu ketika beberapa orang
ya kan, mulai meninggalkan kita. Ya, kita rasanya seperti ini serangan pribadi atau kegagalan atau kutukan. Tetapi saudara, orang-orang yang ninggalin saudara, dia harus tinggalkan. Atau saudara harus tinggalkan mereka. Ada kondisi-kondisi seperti itu Kak, saudaraku. Sebenarnya saudara gak usah merasa bahwa aduh aku kepukul, aku ngalami penolakan. Dia udah gak mau lagi. Jujur saudara ya, pukulan terbesar buat seorang gembala ketika jemaatnya itu pindah gereja. Dimana orang itu udah dilayani habis, dia pindah. Dan gak ada masalah dengan kita. Itu pertama. Kadang-kadang juga bisa juga. Itu yang saya kan. Atau beberapa mengalami perpisahan-perpisahan yang saya ingin beritahu kepada saudara. Seringkali inilah cara Tuhan untuk membersihkan jalan kita. Mempersiapkan kita untuk masuk ke dalam musim yang baru. Saya mau secara singkat, saya ingin ajak saudara untuk ada 3 hal yang saudara harus ketahui. Ya, ada 3 tanda pergeseran dari musim-musim hidup kita. Nah, terus bagaimana caranya kita merespon? Yang pertama saudara, ya, saat seseorang pergi dari hidup kita, fokus aja, ya, fokus kita harus bergeser bukan ke orang itu, tapi kepada siapa? Ke Tuhan. Katakan amin. Ya, jangan geser, jangan fokus pada orang itu, tapi kepada Tuhan. Nah, seperti kayak Yosua, saudara, ya, Yosua, kisah Yosua paling jelas dah. Setelah Musa, seorang pemimpin besar yang memimpin umat Israel selama 40 tahun, dia meninggal. Israel tuh berada di titik yang paling genting. Mereka kehilangan pemimpin, kehilangan mentor, kehilangan bapak, kehilangan orang yang dimana mereka mengandalkan, naruh harapannya. Namun saudaraku, coba perhatikan di sini apa yang Tuhan katakan kepada Yosua pada waktu itu saudara. Ya, Tuhan berkata apa? Musa hambaku sudah mati. Sebab itu apa? Bangunlah, ya, bangunlah sekarang. Seberangi sungai Yordan, engkau dan seluruh bangsa ini ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka dan kepada orang Israel. Katakan amin. Justru kepergian Musa bukan akhir dari segalanya, melainkan awal dari babak baru bagi Yosua dan seluruh bangsa Israel, saudara. Nah, saya mau sampaikan begini. Saudara pernah nggak ngalami yang saya sebutkan ini? Kadang-kadang saudara, ada orang-orang dalam hidup kita. Saudara harus ngerti ini. Mereka itu ya ada bersama kita. Itu seperti saudara pernah lihat besi-besi waktu bangun rumah, bangun ruko, besi atau apa namanya, kayu-kayu, penyangga. Kalau orang bilang scaffolding, ya scaffolding. Mereka ini seperti kayak scaffolding yang digunakan Tuhan untuk membangun karakter kita, iman kita. Kalau rumah ini udah jadi, apakah besi-besi itu tetap ada? Pasti harus disingkirkan, harus dibersihkan. Saudaraku, nah kadang-kadang ya ada orang-orang tertentu. Dia datang dalam hidup kita, datang hidup saudara, ya, hidup saudara. Hanya untuk satu alasan, hanya untuk satu musim. Ya, ketika Tuhan memutuskan untuk apa? Bongkar ini scaffoldingnya. Ya mereka kan pergi. Ya kita nggak usah ngerasa terjadi apa? Penolakan atau sakit hati dan lain sebagainya. Saya bisa ngerti, katakan amin saudara. Ya kan? Nah, jadi masa depan kita tuh tidak ditentukan atau terhubung sama mereka yang sudah pergi. Tetapi ditentukan oleh Tuhan yang memanggil kita, yang mengurapi kita, yang sudah memilih kita. Katakan amin. Itu aja. Kadang-kadang kita harus pergi dari dia. Ini jujur saya punya pengalaman iman. Saya itu jadi Kristen. Saya sudah sering kali ya kan. Itu saya bertobat jadi Kristen tuh karena mendiang hambanya ini, Pak Yusuf Roni. Beliau tuh intens saudara, ngelatih saya jadi belajar Alkitab di rumahnya dengan berapa orang dipilih. Saudara, salah satunya saya. Tiap seminggu bisa beberapa kali ya datang ke rumah dia sore tuh.
berjalan waktu dilatih kami untuk bisa ngerti Alkitab, khotbah, terus menginjil dan lain sebagainya. Lalu dipersiapkan jadi pemimpin ya beberapa orang ini. Lalu berjalannya waktu gak nyampe lama sih, cuma 2-3 tahun kemudian. Itu karena keadaan tertentu. Kami itu harus tinggalkan beliau. Saya harus pergi langsung. Dan sampai saudara mungkin 25 tahun. Gak pernah ketemu lagi, mungkin 30 tahun gak pernah ketemu. Lalu ada orang hubungin lagi saudara. Akhirnya kami bisa ketemu lagi. Membangun lagi hubungan lagi sama beliau. Jadi gimana respon ketika ada orang yang pergi atau kita harus pergi? Saudara, ini kan musim kan. Dari situ saya ketemu dengan hamba Tuhan yang lain lagi. Ya Pak Niko. Saudaraku. Lalu ketemu dengan beberapa teman-teman segala macam. Jadi perjalanan hidup ini bicara kerohanian. Atau dalam kehidupan saudara mungkin yang bisnis lah, yang apa dan lain sebab karir. Itu pasti punya orang-orang dalam musim hidup kita tuh. Yang Tuhan bilang, ini orang cuma datangnya semusim. Kalau musimnya sudah selesai, biasanya kita yang pergi atau dia yang pergi. Tapi saudara ini yang terjadi dalam hidup kita. Nah pertanyaannya begini, gimana responnya? Yang penting harus jaga hati kan. Biarkan mereka pergi. Kalau mereka harus pergi, ini Tuhan. Jangan kejar. Jangan janji-janji dengan manipulasi atau janji kosong. Terus yang kedua apa? Kebaskan debu. Jangan kutuki mereka. Lepaskan rasa sakit kita. Mungkin kalau perpisahannya membuat sakit, kecewa. Ya udah lepaskanlah. Atau mungkin gosip yang mereka sebarkan kemana-mana tentang kita. Itu kan debu, betul gak saudara? Makanya Tuhan bilang, kebaskan debu aja. Jangan biarkan debu penolakan mencemari hubungan kita dengan yang lain. Saudara tahu gak saudara? Orang ini Tuhan izinkan untuk dibongkar. Scaffolding. Tapi kalau hati kita terus melekat. Melekatnya gimana saudara? Terus kita ngomongin, kita pikirin. Wah cair segala macam. Akhirnya ada orang sekitar kita. Itu kan cemar. Kotor dengan debu. Karena kalau kita terluka dan terus simpan luka. Kita kan luka yang sekitar kita. Akhirnya justru saudara. Orang yang harusnya berada bersama kita. Dia akan pergi. Belum waktunya. Saudara ngerti gak sih? Katakan amin. Berduka boleh, sedih boleh. Tapi jangan nyimpen dendam. Amin. Lalu isi tandukmu dengan minyak urapan baru. Maksudnya apa? Visi yang baru, semangat yang baru. Memiliki kehidupan doa yang lebih segar. Ya kan? Karena Tuhan punya orang-orang yang baru. Yang lebih baik. Untuk dibawa masuk ke dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Jangan mundur. Tapi terus maju. Jangan biarkan kepergian orang itu mengecilkan rencana besar saudara. Mengecilkan pelayanan saudara. Sudahlah. Udah dia udah gak ada. Udahlah. Aku udah lah ini lagi lah. Kapok lah. Jangan. Maju dengan kecepatan yang lebih tinggi. Ketika Gideon ingin melawan orang Midian. Tuhan bilang. Kurangin. Akhirnya sisanya berapa? 300 orang. Itulah yang Tuhan bisa pakai. Saudara pernah lihat gak? Waktu Yesus naik ke surga berapa pasang mata yang lihat? 500 pasang mata. 500 pasang mata ini saudara. Mereka mendengarkan perintah Tuhan. Mereka menunggu di Yerusalem. Di loteng atas mereka berdoa. 500 orang. Tapi 10 hari kemudian tinggal berapa orang? 120 orang. Ngerti gak? Mereka pergi. Saudara, ya kan? Baru 120 orang ini yang menerima pencurahan Roh Kudus di hari Pentakosta. Lewat 120 orang ini saudaraku, apa yang terjadi? Tidak terlalu lama, tidak pasal 1 tahun. Sampai berapa tahun? Satu kota Yerusalem saudara, sudah dengar Injil. Lewat 120 orang ini. Ibu bapak yang ngerti katakan amin. Jadi dalam hidup kita tuh ada musim dalam hidup kita bergeser ketika ada orang yang harus pergi. Atau kita yang harus pergi. Yang kedua yang kita harus belajar adalah saat mana berhenti. Bersiaplah untuk apa? Susu dan madu. Yosua 5 ayat 12 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya. Setelah mereka makan hasil negeri itu.
jangan orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Mana itu adalah makanan mujizat, saudaraku, yang disediakan Tuhan di padang gurun selama 40 tahun. Saudaraku, mana ini adalah simbol berkat harian. Harian aja, cukup, nggak boleh buat besok, hanya cukup untuk sehari itu, saudaraku. Nah, ketika bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, mana ini berhenti. Saya perhatikan, mana ini berhenti bukan berarti Tuhan udah gak kasih makan mereka lagi. Sebaliknya ini adalah tanda di mana Tuhan mau bawa mereka naik, saudara, ke level apa, saudara? Dari level kebutuhan sekedar cukup menjadi apa? Naik ke level apa? Kelimpahan. Lebih dari cukup. Saudaraku, sering kali Tuhan menghilangkan mana dalam hidup kita. Ya kan? Seperti tiba-tiba kena PHK. Atau tiba-tiba bisnisnya sepi. Susah. Orang yang tempat kita andalkan untuk cari makan. Mohon maaf, orang ini meninggal dunia. Tiba-tiba. Saya bisa ngerti ini. Ini bicara tentang nafkah. Tuhan selalu mau ganti. Saudara harus tahu fokusnya Tuhan adalah mana itu sifatnya sementara. Tapi susu madu sifatnya selamanya. Yang ngerti katakan amin. Ketika Tuhan hentikan mana, bukan berarti Tuhan mau bawa kita kepada kemiskinan. Tapi Tuhan mau naikkan level iman kita. Dari satu hidup yang hanya asal cukup, ya kan, sekedar cukup, menjadi lebih dari cukup. Ketika kita hidup lebih dari cukup, saudara, pasti ada rasa syukur. Katakan amin. Tidak ada keluh kesah. Kalau mulut kita masih banyak keluh kesah, pasti hidupnya, saudara, sekedar cukup. Bahkan tidak cukup. Itu padang gurun kan. Saya mau bicara tentang bukan soal materi aja, saudara ya. Ada banyak orang saya kenal, saya pikir kayaknya minta ampun. Kalau ngobrol sama dia, kayaknya susah terus. Kurang geluh terus. Dalam hati saya, aman lah, aku juga gak minta kok uang kamu. Ngerti gak? Karena saya ini pendetanya, jadi gak enak hati. Kalau misalnya ngomongnya susah terus, kurang terus. Tapi lah belanjanya. Beli tas bisa ratusan juta. Pergi kemana-mana. Ngerti gak saudaraku? Tapi ada juga orang-orang yang rasakan bisa bersyukur. Nah ini kehidupan kekristenan bukan diukur daripada kekayaan. Saudara bisa ngerti gak? Jumlah uang. Tuhan mau bawa saudara hidup. Saudara, dia mau ubah dari mana kepada susu dan madu. Nah sekarang bagaimana kalau Tuhan tuh stop mana kita? Mana berhenti dalam hidup kita? Apa yang selama ini kita makan di situlah. Makannya itulah. Bertahun-tahun kita makan itu. Sekarang itu gak ada lagi. Saya pernah ngalami itu gak? Pernah ada? Ya saya pernah. Mulai dari pegawai negeri udah aman-aman. Tiba-tiba diganti itu. Mana jadi susu dan madu. Wow, masa transisi antara mana dan susu madu kan tuh, waduh berat sekali saudaraku. Amin. Nah, coba kita lihat. Ya, saya nanggapnya mana? Saya kerja, pokoknya tutup mata, akhir bulan dapat gaji. Tapi saat dimana Tuhan stop itu, jadi full timer misalnya contoh. Nah itu tuh udah masuk proses transisi, pergeseran antara musim saudara mana menjadi apa? Susu madu. Nah gimana hati, kan walaupun kelihatannya waktu ini kesana secara mata tuh berlimpah hidupnya. Tapi di sini susah terus. Tapi ketika ini yang Tuhan mau, bagaimana respon kita? Jangan menangisi. Percaya pada Tuhan untuk sesuatu yang lebih baik. Tuhan selalu bergerak ke hal yang lebih baik. Pahami ya, ini adalah pergeseran, pergantian musim. Ya, Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk pekerjaan yang lebih baik, bisnis yang lebih baik, tingkat pelayanan yang
lebih tinggi. Katakan amin. Fokus aja pada janji Tuhan. Janji Tuhan selalu tentang apa? Susu dan madu, bukan mana. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, ini harus perhatikan, ini penting juga. Pertama apa saudara? Ketika orang-orang mulai pergi, pindah, tinggalkan kita. Fokus ke Tuhan. Yang kedua soal apa? Ini pencarian ini. Kan kita kan bergantungnya, kita kan pertama ke orang. Kedua ke pekerjaan. Pencarian kita nih nafkah. Nah yang ketiga saudaraku, ini ada hal-hal, ada kebiasaan-kebiasaan. Saudaraku, yang tersembunyi yang orang lain tidak tahu. Saudara tahu gak? Kebiasaan-kebiasaan atau rutinitas yang tersembunyi yang orang lain tidak tahu. Itu akan menentukan atau mengubah masa depan kita. Nah ini harus dirubah. Kebiasaan ini. Ganti kebiasaan pemberontakan yang tersembunyi. Harus diganti dengan ketaatan yang tersembunyi. Saudara bisa ngerti maksud saya? Amin. Saya kasih contoh kisah Rahab dan Akan. Saudara pernah tahu Rahab sama Akan? Dua-dua menyembunyikan. Saudaraku, Rahab siapa dia? Pelacur. Pelacur tuh levelnya apa saudara di masyarakat? Rendah. Tapi dia menyembunyikan apa? Mata-mata Israel. Ya. Lalu hasilnya apa? Dia diselamatkan. Bersama dengan apa? Keluarganya. Dan Rahab saudara, ya kan? Akhir kawin saudaraku masuk dalam silsilah. Ini jadi mamanya Boas. Yang kawin sama Ruth. Saudara bisa ngerti? Katakan amin. Terangkat. Karena ada ketaatan yang tersembunyi yang dia buat. Apa ketaatan sembunyi yang harus kita kembangkan? Ini yang diajarin Tuhan. Pertama apa? Bersedekah. Kalau kamu sedekah tangan kanan, tangan kiri jangan tahu. Biar bapakmu aja yang disuruh, yang melihat perbuatanmu itu. Yang kedua apa saudara? Berdoa. Doa nggak usah di jalan-jalan lah. Ini yang namanya ketaatan tersebut itu yang kedua namanya doa. Saudara, seberapa banyak jam doa hubungan saudara sama Tuhan, itu harus sifatnya tersembunyi. Ngerti saudara? Amin. Bukan tuh dilihat orang. Yang ketiga apa saudara? Puasa. Tuhan bilang puasa. Jadi maksud semuanya adalah Tuhan tuh mau ajar kita. Tentang apa saudaraku? Ketaatan tersembunyi. Supaya kita bisa hidup jujur. Hidup tulus. Latihan jujur sama tulus itu lewat apa saudara? Apa yang kita lakukan. Tidak perlu untuk dapetin cap jempol. Pujian, pengakuan dari manusia. Cukup ini karena memang aku mengasihi Tuhan. Saudara bisa mengerti? Katakan amin. Ya. Jadi perbuatan-perbuatan baik, ketaatan-ketaatan. Saudaraku, yang saudara lakukan secara tersembunyi, itu dampaknya nanti Tuhan akan angkat. Seperti apa? Rahab ini. Yang kedua siapa? Akan. Akan ini siapa saudara? Seorang prajurit. Kalau tentara itu pastilah secara sosial di strata di masyarakat pasti lebih tinggi dari pelacur. Betul gak saudara? Lebih dihormati. Tetapi Akan yang terhormat, dia prajurit saudaraku, dia menyembunyikan apa? Pemberontakan. Tuhan bilang, ya, taklukkan Yeriko. Yeriko itu adalah kota pertama. Ya, yang ditaklukkan Yosua bersama dengan orang Israel. Tuhan bilang, Yeriko itu harus jadi perpuluhan, buah sulung. Yeriko harus dedikasikan untuk Tuhan. Pertama, kalau kamu sudah taklukkan Yeriko, barang-barangnya tidak boleh kamu ambil. Kotanya jangan kamu bangun. Saudara ngerti? Katakan amin. Kalau ini perintah, tetapi rupanya Akan tentara. Dia ambil saudara barang-barang itu, dia curi itu. Dia curi. Ya saudara, dia sembunyikan barang-barang haram itu. Lalu apa saudara hasilnya? Akan
akan dibinasakan bersama dengan siapa? Keluarganya. Jadi apa yang kita sembunyikan hari ini akan mengubah masa depan kita. Saudara bisa ngerti, katakan amin. Ya, Yesus berjanji apa yang kita lakukan di tempat tersembunyi, berdoa, berpuasa, memberi, akan dibalas secara apa? Terbuka. Dengan apa? Kehormatan, kemuliaan. Katakan amin. Sebaliknya, kompromi atau dosa yang kita sembunyikan dapat membawa apa? Skandal publik. Nah sekarang bagaimana respon kita? Saudaraku, yang pertama adalah apa? Saya sarankan kita harus sembunyikan ketaatan. Ketaatan yang tersembunyi. Saudara ngerti maksud saya? Katakan amin. Ya kan? Sembunyi, saya pakai tulisan gini. Sembunyikan mata-mata kita. Apa mata-mata kita? Doa dan firman. Alkitab bilang sini saudara. Kalau kamu mau berdoa, kamu buka pintu, masuk ke kamar, tutup pintu. Waktu kamu berdoa, ya kan? Maka Bapa di sorga akan melihat. Mata Tuhan yang melihat. Bukan dengar loh saudara. Heran ya. Biar Bapakmu yang di surga, yang berada di tempat tersembunyi, akan melihat kamu yang berdoa. Akan melihat kamu yang bersedekah. Akan melihat kamu yang berpuasa. Amin saudaraku. Ini di tempat rahasia. Dia akan memberikan upah balasan. Apa saudara? Biasa orang yang berdoa, saudara, secara memang tersembunyi. Saudaraku, itu biasanya kuasa urapan itu dahsyat. Yang kedua adalah hidup dalam kemurnian di tempat tersembunyi. Jujur tulus. Saudaraku, benar. Jangan cari celah untuk apa? Berbuat dosa, gak ada yang lihat, gak ada yang tahu. Hiduplah murni karena itu adalah jalan menuju masa depan. Jangan menunda untuk bertobat. Kalau ada dosa tersembunyi, ada kebiasaan-kebiasaan buruk yang menjadi harian itu kita buat harian itu. Simpen dosa orang, terus gosip, terus celah, terus menghakimi, terus benci. Simpen itu dosa-dosa yang tersembunyi saudara. Kemarahan, dendam, hati yang tidak mengampuni, kenajisan saudara. Disimpan. Lama-lama itu akan berbuah satu tindakan lalu jadi skandal. Coba saudara lari ke Tuhan. Atau kepada orang yang dapat mendoakan saudara. Sebelum kita tertangkap dan menjadi apa? Skandal publik. Saudara sini katakan amin. Apa yang harus kita geser? 3. Yang pertama apa saudara? Kalau ada orang-orang meninggalkan kita, fokus kepada Tuhan. Yang kedua, ketika Tuhan menghentikan mana, fokus kepada apa? Susu dan madu itu. Dan ambil keputusan untuk geser. Saudara, jangan biasakan kemarahan, ya kan? Nah di sini sebelum Tuhan mau memberkati saudara, memberkati saya, saudara harus tahu satu hal ini. Tuhan pasti yang dia akan kerjakan adalah apa? Dia ingin bangun dulu manusia rohani kita. Karakter kita. Skill kita. Pikiran kita. Pola pikir kita. Hati kita. Tuhan akan kembangkan kita terlebih dahulu. Sebelum dia kembangkan apa saudara? Pelayanan kita. Pekerjaan kita. Atau berkat-berkatnya. Saya tulis begini saudara. Sukses yang cepat. Seringkali hanya akan bisa mengembangkan apa? Ego, kesombongan. Tetapi sukses yang lambat itu justru bisa mematangkan apa? Karakter. Saudara, saya nggak tahu sih, saya pernah dengar ya. Itu orang-orang Tionghoa tuh ada suka masak ya makanan-makanan yang disebut sebagai ciapo. Ciapo ya. Biasanya tuh dimasaknya tuh secara cepat, instan, itu fast food atau slow cook. Slow itu pasti. Itu berjam-jam digodok itu.
Berjam-jam. Wah, tapi kalau dimakan, badannya sehat. Suksesnya gitu. Kalau zaman sekarang maunya cepat kaya, cepat sukses, cepat apa segala macam. Ujungnya sombong, jatuh lagi. Tempat ini kan. Ya kan? Masa depan tuh dibangun dari apa? Rutinitas harian kita. Kalau rutinitas, kebiasaan harian kita itu buruk, itu jalannya akan turun masa depannya. Ganti saudara dengan yang benar, ketaatan pada Tuhan. Saudara diberkati dengan pesan ini, amin. Jadi hal itu gak usah. Kalau ada orang, makanya setiap kita sudah tahu. Makanya sekarang sejak sudah rada tua, saya belum tua sih saya sebenarnya. Saya sudah sama orang tuh ya sudah pokoknya kalau kamu masih bersama dengan aku hanya ingin berbuat baik. Apa yang bisa aku pelajari dari kamu, apa yang aku bisa layani buat apa. That's all. Aku gak mau bawa baper gitu maksudnya saudara. Satu hari ada orang yang ditentukan bisa nemenin sampai kita tutup mata. Ada orang-orang yang bisa datang dan pergi. Saudara semaklum itu saudaraku. Yang penting dalam hidup kita kalau kita bersama dengan orang. Bukan kita mikirnya gini, gue dapat apa dari dia. Gue bisa ambil apa dari dia. Itu gak akan lama. Saudara gak akan pernah bisa menjadi sahabat bagi setiap orang. Kalau mau jadi benalu, parasit, gak bisa. Kita harus hidup, saudara, jadi berkat. Sudah tahu itu. Kalau jadi berkat artinya kita gak keberatan. Orang itu bisa jadi lebih kaya, lebih sukses, lebih hebat. Saudara, karena lewat saudara. Kita gak keberatan, katakan amin. Kadang-kadang kita marah kalau ada orang lebih berhasil dari kita. Apalagi dia curi lagi resep kita. Dia curi lagi. Saudara, ini kan kita, strategi kita, segala macam. Teman kita diambil. Kembali hidup kita untuk apa? Segala sesuatu kalau kita mau kumpulin terus yang di tangan, ujungnya kita kan pergi dengan tangan kok. Kalau bisa, jangan sampai tumpah yang ada. Lebih baik bagiin langsung. Setuju gak saudara? Kalau hati ini penuh, gak mungkin kita genggam apa yang menjadi milik kita. Kalau hati ini penuh. Kalau hati ini penuh, pasti tangan kita begini. Kalau kosong, tangannya begini terus. Kalau ada besinya sih enak sih. Ya kan? Kayak gini terus. Nah saudara. Saudara diberkati dengan pesan ini. Kita bangkit berdiri. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Ku yakin Tuhan memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutmu tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Kita doa ya saudara. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu.
yang kuat hari ini Tuhan. Beri kami hikmat-Mu untuk bisa mengenali pergeseran musim-musim dalam hidup kami Tuhan. Berikan kami Tuhan keberanian untuk merespon dengan iman. Mampukan kami untuk bisa melepaskan yang lama. Beri kami kepekaan untuk bisa menerima yang baru ya Tuhan. Bertumbuh dalam karakter, ketulusan, kejujuran. Agar kami dapat menggenapi setiap tujuan Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Tolong kami Bapa, ampuni dosa dan salah kami. Kalau kami terus ya Tuhan menyimpan daripada ya Tuhan kemarahan, kekecewaan, kebencian ya Tuhan dari orang-orang yang sudah pergi meninggalkan kami. Hari ini kami mau melepaskan pengampunan. Kami mau melepaskan berkat. Kami mau kebaskan debu ya Tuhan. Kami mau fokus kepada Tuhan. Bahwa Engkau sanggup ya Tuhan mengirim orang-orang yang lebih baik untuk membangun kami. Bapa, hari ini kami berdoa juga ya Tuhan. Kalau Engkau izinkan mana itu berhenti. Buka hati kami, mata pikiran kami. Bahwa Engkau sedang tibakan kami di tanah perjanjian. Karena Engkau tidak pernah punya rencana untuk kami makan mana setiap seumur hidup kami. Tapi Engkau sediakan susu dan madu. Bukan kehidupan asal cukup, tapi hidup lebih dari cukup. Sehingga ada yang bisa kami bagikan, kami bisa berbagi, kami bisa bersyukur. Ya Tuhan, kepada orang lain ya Tuhan. Kami tidak mau hidup ya Tuhan hanya dengan mana. Asal cukup sehingga tidak ada yang kami bagikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebab apa yang telah teruskan kepadamu telah keterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sudah itu yang mengucap syukur atas. Sudah itu dan memecah-mecahkannya. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam hati. Enggak cawan. Demikian juga mengambil cawan, sudah makan dan berkata, cawan ini perjanjian baru dimeteraikan darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan anak-anakku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kekasih Kristus terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persetujuan yang manis para Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini. Sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.